Baik, mari kita puji nama Tuhan, mari kita bernyanyi dari lagu Sion nomor 433, inilah jamku berdoa, yang akan di-share oleh Bapak Robert Turangan. Baik, kita persilakan kepada Bapak Kasim Bolon untuk doa pembuka. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, pada malam permintaan doa ini Tuhan, kami hamba-hamba Tuhan, datang ke hadapan Tuhan,
mengucapkan syukur dan terima kasih kami atas berkat dan kasih Tuhan yang menyertai kami sepanjang hari. Hingga pada malam ini Tuhan, kami boleh bergabung beribadah bersama dengan Tuhan melalui ibadah kami pada malam ini di dalam permintaan doa ini. Bapa kami yang di sorga, biarlah Engkau Tuhan memberkati hamba Tuhan, Bapak Roland Napitupulu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Bukakan hati dan pikiran kami, agar firman yang disampaikan pada malam ini boleh menggugah hati dan pikiran kami, agar kami Tuhan boleh layak di hadapan Tuhan. Berkati Tuhan umat-umat Tuhan yang akan bergabung pada malam ini dalam ibadah ini. Dimanapun mereka berada, biarlah Engkau Tuhan memberkati, agar ibadah kami pada malam ini sungguh-sungguh untuk memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Berkati juga Tuhan, hamba Tuhan, pendeta muda Olwan Tamba, yang memimpin acara ini. Biarlah Engkau Tuhan memberkati hamba Tuhan ini, sehingga di hari yang akan datang, hamba-hamba Tuhan ini semakin banyak menyampaikan firman Tuhan, sehingga kami Tuhan, hidup kami boleh bersama dengan Tuhan. Sepanjang hidup kami Tuhan, biarlah Engkau memberkati. Memberkati umat-umat Tuhan yang di dalam keadaan sakit. Biarlah Engkau Tuhan sembuhkan. Agar di hari yang akan datang Tuhan kami boleh bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sepanjang ibadah kami Tuhanlah yang memimpin kami. Inilah doa dan harapan kami melalui anak-Mu Yesus Juru kami. Amin. Amin. Terima kasih para Bapak Simbolon yang telah mengantarai kita melalui doa pembuka. Baik, pada saat ini kita akan merasa senang oleh karena kita akan mendengarkan satu lagu pujian yang akan disampaikan oleh keluarga Bapak Robert Turangan. Pertanyaan bagi kita adalah apakah ada Yesus di dalam diri kita? Dan marilah kita boleh menjadi teladan yang benar, teladan yang baik bagi dunia, agar boleh dunia melihat Yesus di dalam diri kita. Terima kasih, terpuji nama Tuhan atas lagu pujian yang telah disampaikan oleh keluarga Bapak Robert Turangan.
biarlah boleh mengangkat hati dan jiwa kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Baik, pada saat ini, waktunya kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, oleh karena kita akan mendengarkan sabda Tuhan melalui hambanya Bapak Loran Napitupulu. Kepada Bapak Loran Napitupulu, kita persilahkan. Baiklah, shalom untuk kita semua. Selamat malam, salam sehat. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, oleh karena pada malam ini kita boleh kembali datang menghadap Tuhan, walaupun melalui media Zoom. Kita sehat-sehat saat ini adalah anugerah Tuhan yang terbesar, karena pada saat ini tidak semua orang bisa seperti kita menikmati kebebasan, menikmati kesehatan, dan menikmati hidup. Karena sekarang kita berada di zaman yang mencekam di pandemi COVID-19 ini. Terima kasih kepada Jemaat Anna Maria Lewa Kabesi. Dalam hal ini Pendeta Sembiring yang sudah menghubungi kami beberapa hari yang lalu untuk boleh melayani di Jemaat Anna Maria Dr. Manso Medan ini. Ya, biarlah melalui pelayanan kami ini bersama juga Pendeta Muda Olwan dari Jemaat Teladan menjadi berkat dan sukacita bagi kita. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya, sahabat-sahabat kami yang juga turut hadir. Ya, saya lihat di sini ada beberapa. Ya, ada tadi sudah disebut oleh Pendeta Muda Olwan, ada Ibu Marta dari Sorong, tadi juga sudah nanya jam berapa Pak mulainya. Ya, saya lihat juga tadi ada dari Malaysia, ya, juga Ibu Mestika sebagai narasumber di acara kita sudah hadir bersama-sama, dan yang lainnya. Ibu Marisi ada ya, Ketua Yayasan Advent 1 Veteran. Ya, terima kasih. Oleh karena kita boleh bergabung bersama-sama, ada 49 partisipan yang saya lihat di sini hadir. Biarlah ini semua membawa puji mulia hormat bagi nama Tuhan. Kemarin saya juga mendapat kabar sukacita dari Pendeta Muda Olwan. Saya belum sempat sampaikan secara langsung muka dengan muka. Selamat ya kepada pendeta kami yang terkasih, Pendeta Muda Olwan Tambah, sudah masuk dalam kurs kependetaan ya, dan akan ditempatkan di distrik Habitsaran. Kami tentu merasa sedih ya, karena pendeta kami ini termasuk yang multi talent ya. Jadi kami akan betul-betul kehilangan memang seorang hamba Tuhan yang energik, penuh semangat, tetapi tentu di saat kehilangan itu ada sukacita ya, karena hamba Tuhan ini sudah boleh masuk dalam korps kependetaan. Dan saya percaya ya, Pendeta Muda Olwan Tambah ini segera boleh menemukan jodoh yang tepat ya. Di sini juga saya sudah melihat jodohnya, mudah-mudahan akan boleh melangsungkan kepada pernikahan ya, karena sudah menjadi seorang pendeta yang tentu akan menuntut pasangan hidup untuk pelayanan. Amin. Baik saudara-saudara sekalian, izinkan saya share screen. Firman Tuhan yang akan saya bawakan pada malam ini adalah dengan judul normal versus tidak normal. Saudara-saudara, kenapa perlu saya sampaikan pelajaran ini kepada kita? Oleh karena banyak di antara kita yang dulunya kehidupannya normal, tetapi pada zaman sekarang ini sudah tidak menjadi normal. Kadang-kadang kita berpikir, apakah ini Tuhan yang murka? Apakah ini ada masalah dari Tuhan? Ini akan kita lihat saudara-saudara. Apakah hidup yang tadinya normal menjadi tidak normal adalah karena kesalahan dan dosa? Ataukah karena Tuhan yang marah dan sebagainya? Ini akan kita lihat contoh-contoh dari hamba Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Karena sekarang kita berada di global krisis. Krisis yang mengglobal. Kalau dulu-dulu krisis itu mungkin di satu negara, dua negara, atau satu benua. Tapi sekarang seluruh negara, seluruh benua menghadapi krisis. Krisis apa itu?
krisis ekonomi oleh karena juga COVID-19. Ya, bertambah-tambah variannya. Kita tidak tahu tahun depan varian apa lagi yang muncul. Dan bertambah varian, bertambah juga keganasan dan penyebarannya. Kita berada di dunia sekarang saat ini, saudara-saudara. Krisis ekonomi juga sudah melanda. Kita sudah dengar dari pemerintah sudah lebih dari 1.000 triliun dikucurkan untuk penanganan masalah ini. Tetapi sampai sekarang juga belum juga tuntas, saudara-saudara. Kita tidak tahu kalau 2-3 tahun lagi krisis ini mendatang, ya bisa jadi negara kita juga mengalami krisis yang luar biasa. Kita doakan, saudara-saudara, dunia kita ini, atau kita doakan diri kita untuk mempersiapkan diri. Manakala ini adalah tanda-tanda kepada kedatangan Kristus yang kedua kali. Inilah varian-varian sekarang ini, saudara-saudara. Saya tidak membahas ini karena saya bukan seorang dokter, tapi kita sekarang sedang dilanda dengan COVID varian Delta, ya, yang cukup kita dengar kabarnya bukan hanya yang terkontaminasi saja atau yang terkena saja yang banyak, tetapi yang mati juga banyak. Ya, kalau saya melihat ya bahwa ini adalah varian yang sangat ganas dan sangat mematikan. Saudara-saudara, kita dihantui akan hal ini. Dan seperti saya bilang di awal tadi, yang tadinya kita normal, ada keluarga-keluarga yang tadinya normal, lengkap, papa, mamanya, anak-anaknya. Sekarang mungkin sudah kehilangan suami tercinta. Kami juga dari kelompok pendalaman Alkitab, JUM, kehilangan seorang pendeta yang luar biasa, yang selalu tiap Selasa malam menyampaikan pelajaran, yaitu pendeta Asnawi Tagalog, saudara-saudara. Ya, baru di hari Selasa menyampaikan firman di KPA, Kamis masuk rumah sakit, masih video call dengan saya, Minggu sudah tidak sadarkan diri, Kamis berikutnya sudah meninggal, saudara-saudara. Begitu cepatnya, ya, waktu ini, begitu mengerikannya sekarang ini, saudara-saudara. Kita juga tidak tahu sekarang kita boleh bertemu seperti ini. Besok-besok kita tidak tahu di mana kita berada. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita harus sadar betul di mana kita berada. Bencana juga bertambah-tambah, saudara-saudara. Nah, ini yang harus kita ingat, saudara-saudara. Mau hidup kita sekarang masih normal atau tidak normal, solusinya hanya satu, saudara-saudara, yaitu iman. Di dalam Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Kemudian di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 katakan kepada kita, saudara-saudara, bahwa sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah iman yang mengalahkan dunia. Yaitu apa? Iman kita. Ketakutan melanda kita, kekhawatiran melanda kita, kesedihan melanda kita. Hanya satu kuncinya yang bisa mengalahkannya. Itu apa tadi? Iman kita. Apa itu iman? Tadi sudah di atas katakan, percaya penuh kepada kehendak Tuhan. Percaya penuh kepada rencana Tuhan. Suka atau tidak suka. Dalam keadaan senang atau dalam keadaan susah. Dalam keadaan sehat atau dalam keadaan sakit, dalam ada pekerjaan atau tidak pekerjaan, kita tetap percaya kepada Tuhan. Itulah yang disebut dengan iman, saudara-saudara. Ya, tidak tergoyahkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Sekarang pertanyaannya, apakah sekarang manusia masih percaya kepada Tuhan dengan masa-masa seperti ini? Bersyukurlah kita kalau masih kita percaya ada Tuhan masa-masa seperti ini. Saya yakin ada banyak orang sekarang sudah mulai meragukan Tuhan. Mungkin bertanya, di mana kau Tuhan? Kok 1 tahun nggak tuntas-tuntas ini virus? Ada banyak orang mungkin berteriak, Tuhan, kenapa suamiku hilang, meninggal, mati? Kenapa anak-anakku mati? Kita sudah mendengar. Anak-anak banyak yang menjadi yatim piatu karena bapak dan mamanya kena COVID dan meninggal. Nah, sekarang iman kita sedang dipertanyakan di masa-masa seperti ini. Apakah kita memang sungguh-sungguh beriman, ataukah selama ini kita hanya mengucapkan, saya beriman kepada Tuhan. Nah, mari kita lihat, saudara-saudara, pahlawan-pahlawan iman yang hidupnya normal, kemudian tidak normal, yang tadinya tidak normal,
kembali menjadi normal. Apakah perlu iman untuk tetap hidup? Ini pertanyaan saudara-saudara. Supaya kita juga jangan menjudge ada orang yang meninggal oleh karena COVID. Wah, ini nggak beriman ini. Ya. Tetapi orang yang tetap survive, wah ini beriman. Apakah perlu iman untuk tetap hidup, saudara-saudara? Lihat Habel, saudara-saudara. Ibrani 11:4. Iman Habel begitu luar biasa sehingga ia dibunuh oleh Kain. Jika Habel tidak beriman, ia tidak akan terbunuh. Tetapi karena ia memiliki iman, ia mati. Ya, aneh ya? Kalau kita membaca kisah ini, di mana Tuhan? Kok bisa Habel ini terbunuh? Nah ini dia. Jadi saudara-saudara, jangan terus kita berpikir bahwa orang yang mati cepat itu beriman, atau yang mati lama itu beriman. Maka kita lihat banyak hal-hal di dalam Alkitab kita ini yang kadang-kadang kita sudah mengerti, saudara-saudara. Di sinilah yang disebut kita membutuhkan iman itu, saudara-saudara. Pernahkah Anda berpikir ketika Anda berdoa untuk seseorang yang menderita kanker, bahwa bukan karena iman orang itu lemah sehingga ia mati, tapi justru karena kekuatan imannya maka ia meninggal? Bukan objek, bukan hasil, tapi kualitas iman yang mengungkapkan iman. Ya. Ada orang yang kita lihat sungguh-sungguh berdoa seperti itu. Hamba Tuhan, saya lihat, aduh Tuhan, saya berdoa kepada pendeta Senawi. Sampai menangis saya berdoa untuk Tuhan. Sembuhkan Tuhan. Ya, dia belum selesaikan 28 doktrin yang dia janjikan. Masih masuk ke dalam 18 doktrin. Masih ada lagi 10 doktrin lagi. Ya, ketika pendeta Senawi meninggal, kadang-kadang ada dalam hati, kenapa ya? Pendeta yang begitu baik, begitu semangat, meninggal. Tetapi ketika saya membaca dan menyiapkan firman Tuhan ini, saya baru sadar bahwa itu nggak hak saya menganalisa tentang hidup atau matinya seseorang, apakah dia dekat sama Tuhan atau mengasihi Tuhan. Karena ada contoh-contoh di Alkitab yang mati, tetapi orang yang beriman. Habel adalah termasuk orang yang beriman, tapi mati, tidak terselamatkan. Secara akal kita melihat kok tidak terselamatkan Tuhan ya. Ya. Ini dia misteri ilahi, saudara. Henok. Ya, coba perhatikan. Habel memiliki iman dan ia mati. Henok memiliki iman tapi hidup. Nah, ini luar biasa Tuhan kita itu, saudara. Jadi makanya saudara, makanya di dalam kitab Yeremia katakan, rancanganmu bukan rancanganku. Ya, pikiran Tuhan bukan pikiran kita. Kita nggak akan mampu menganalisa pikiran Tuhan. Yang bisa kita lakukan adalah beriman kepada, percaya penuh kepada Tuhan di dalam hidup kita. Nggak bisa kita analisa cara berpikir Tuhan. Nah sekarang pertanyaan, siapa yang imannya lebih besar? Habel atau Henok? Coba kita berpikir sejenak, saudara-saudara. Ketika membaca kisah Habel, membaca kisah Henok, siapa yang beriman di sini? Sama-sama beriman, bukan? Tidak ada, mereka sama-sama memiliki iman. Tapi satu beriman kepada Tuhan, mati, tidak terselamatkan, dibunuh, tetapi satu memiliki iman, dia hidup. Jadi jangan pernah kita menganalisa, mencoba-coba melihat kalau ada orang yang mati terbunuh, waduh nggak beriman dia. Yang kena COVID mati, nggak beriman dia. Ya, kena bencana nggak beriman dia. Saudara-saudara, itu bukan hak kita menganalisa. Kita doakan saja. Dan kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Nuh. Coba perhatikan. Habel memiliki iman dan ia mati. Henok memiliki iman dan ia hidup. Nuh memiliki iman dan ia tinggal. Tinggal di dunia ini, bukan? Satu mati meninggalkan dunia. Satu memiliki iman naik ke surga. Nuh memiliki iman, ya tetap tinggal di dunia setelah air bah. Nuh memiliki iman yang luar biasa ketika ia tinggal membangun bahtera, melewati banjir dan setia kepada tugas selama 120 tahun. Pertanyaan sederhana, kenapa tidak Tuhan angkat aja langsung si Nuh ini ke surga? Ya. Nah ini dia saudara-saudara. Inilah hak prerogatif Tuhan yang tidak boleh kita masuki. Apakah perlu iman untuk tetap tinggal? Kembali Abraham, saudara. Abraham memiliki iman. Tapi dia disuruh pergi. Ya, Nuh memiliki iman, disuruh tinggal. Ya, tinggal di bumi ini. Abraham memiliki iman, dia disuruh pergi. Apakah perlu iman untuk pergi? Iman bukan masalah tinggal atau pergi, saudara.
Tapi iman adalah ketika Anda mengetahui apa kehendak Allah dan Anda segera lakukan. Ini juga yang kadang-kadang perlu saya mau sampaikan kepada sahabat-sahabat. Kalau kita melihat ada saudara-saudara kita dengan kerinduan pergi meninggalkan kota untuk country living, jangan pernah judge. Tapi kalau ada saudara-saudara kita dengan kerinduan untuk tetap tinggal di kota dengan satu tujuan, jangan pernah bilang tidak beriman, saudara-saudara. Ini satu hal yang sangat membesarkan hati saya. Ketika kita saling menganalisa iman seseorang. Wah, si Loran itu masih tinggal di Medan, di kota. Nggak beriman dia. Nggak baca firman Tuhan dia. Atau saya, wah, saudara-saudara yang pergi keluar kota, bodoh itu. Nggak beriman. Nggak tahu dia tanda-tanda. Jangan, saudara-saudara. Masalah tinggal atau pergi, itu urusannya dengan Tuhan. Kita tidak boleh menganalisa iman seseorang. Ini perlu saya tanamkan di jemaat kita yang kita termasuk ini. Supaya kita hidup, iman kita lah yang kita perhatikan, saudara. Pertumbuhan iman kita lah yang kita yakinkan kepada Tuhan. Ya, seperti kami. Ya, puji Tuhan, ada di Medan ini, wifi lengkap. Kami gunakan banyak waktu, 5 kali dalam seminggu untuk nge-zoom, men-share firman Tuhan. Mungkin kalau kami di kampung atau apa tidak ada wifi, nggak bisa mungkin melakukan hal ini. Sehingga saya bilang sama Tuhan, pakai kami nggak punya uang banyak untuk bisa pergi, kami rindu memang pergi ke keluar kota ini, tinggal di kampung untuk tenang, tapi kami nggak punya apa-apa. Tapi sekarang kami mempunyai wadah ini, Tuhan gunakan ini untuk pekerjaan Tuhan. Banyak yang diberkati oleh Tuhan. Ya, jadi saudara-saudara, mulai sekarang saya minta jangan kita kerjanya menghakimi. Saatnya kita bekerja untuk Tuhan. Saudara yang pergi country living, bekerjalah melayani Tuhan di sekitar sana. Saudara yang masih tinggal di kota, bekerjalah melayani Tuhan. Menyambarkan kabar Injil kepada kemuliaan nama Tuhan. Sarah, saudara-saudara, perlu iman untuk bisa mengandung. Anak perjanjian yang sama diminta Tuhan untuk dikorbankan Abraham. Ya. Jadi jangan juga kita melihat orang yang nggak punya anak, wah nggak beriman ini. Ya. Kemudian orang yang lancar anaknya sampai ya banyak, wah ini beriman. Saudara, ini banyak misteri ilahi yang kita tidak perlu. Karena iman, perhatikan Habil mati, iman Henok hidup, karena iman Nuh tetap tinggal dan selama 120 tahun melakukan tugasnya, karena iman Abraham pergi. Karena iman Sarah menerima dan mengandung anak perjanjian pada usia 90 tahun. Dan karena iman Abraham harus mengorbankan anak itu. Yusuf berasal dari keluarga yang tidak harmonis. Saudara-saudara Yusuf membencinya, nyaris membunuhnya. Yusuf melewati istana Potifar, masuk penjara menjadi tangan kanan Firaun yang luar biasa kaya. Perlu iman untuk jadi kaya. Jadi jangan juga kita melihat kalau ada orang yang kaya atau di pemerintahan, wah itu imannya luar biasa. Atau sebaliknya, wah karena nggak beriman. Ya, Tuhan bisa pakai bagaimanapun kita. Kita nggak perlu menganalisa hal seperti itu. Musa, karena iman Musa meninggalkan Mesir dengan segala kemuliaan kekayaannya. Ya, coba perhatikan, Yusuf menjadi kaya raya di istana. Tapi Musa tidak tinggal di istana. Ya, disuruh Tuhan keluar. Ya, karena untuk siapa? Kemuliaan Tuhan. Jadi Yusuf punya iman, pergi ke Mesir dan menjadi kaya raya. Tapi Musa punya iman, pergi dari Mesir, menjadi miskin. Jadi saudara-saudara, kaya dan miskin juga saya ingatkan juga kepada kita. Jangan pernah kait-kaitkan itu dengan iman. Bisa jadi Tuhan izinkan dia menjadi miskin supaya dia menjadikan orang kaya dalam iman seperti Musa. Bisa jadi Tuhan tempatkan seseorang menjadi kaya raya supaya dia menjadi berkat bagi banyak orang. Ya. Jadi tugas kita bukanlah menganalisa seseorang sekarang, tapi memeriksa diri kita. Apakah saya memang beriman kepada Tuhan? Apakah kekayaan saya ini karena iman saya kepada Tuhan? Apakah saya menghadapi kemiskinan ini karena iman saya kepada Tuhan? Itu yang penting kita analisa pada zaman sekarang, saudara. Bukan lagi orang lain. Ibrani 11 ayat 32 berkata, dan apakah lagi harus aku sebut sebab aku akan kekurangan waktu. Apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simpson, Jefta, Daud, dan Samuel dan para nabi yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan,
menutup mulut singa-singa. Ini tokoh-tokoh yang punya kelemahan dan kekurangan, saudara-saudara. Tapi tersebut mempunyai iman. Jadi kita semua punya kelemahan kekurangan. Tugas kita tidak perlu melihat-lihat kekurangan-kekurangan orang. Tapi marilah kita lebih banyak memeriksa diri kita, melihat kualitas iman kita. Karena bisa jadi seseorang yang tadinya seperti jauh dari Tuhan, tetapi di akhir hidupnya seperti Samson, beriman penuh kepada Tuhan. Ya. Ibrani 11 adalah pasal yang kontras, yang secara khusus dirancang Tuhan untuk mengajar kita. Sama seperti Habel, akan datang suatu waktu di mana kita dapat mati dalam iman. Ini. Orang yang menderita penyakit dan akhirnya mati tidak berarti mereka memiliki iman lebih kecil daripada mereka yang disembuhkan ini. Jadi jangan kecil hati kita, saudara-saudara. Kalau kita mendoakan seseorang atau orang yang kita kasih itu sungguh-sungguh dekat sama Tuhan, tapi Tuhan izinkan beristirahat. Itu bukan berarti dia tidak punya iman. Bisa jadi karena imannya lah Tuhan istirahatkan dia. Karena Tuhan sangat mencintainya, Tuhan istirahatkan dia. Kau terlalu lelah, istirahatlah kau dulu. Karena satu saat aku akan bangkitkan engkau. Jadi jangan kita merasa, wah nggak beriman saya ini kalau mendoakan seseorang nggak sembuh. Karena ini bukan bicara soal beriman atau tidak. Ini adalah hubungannya langsung kepada Tuhan. Akan ada waktu ketika Tuhan memanggilmu tetap tinggal seperti Nuh untuk mendengarkan suaranya dan tidak pindah kemanapun. Ingat ini. Akan ada waktu ketika Tuhan memanggil kita, stay kau Loren di rumahmu itu. Stay kau Loren di Medan. Gak usah pindah kemana-mana. Kita nggak boleh menjudge. Tuhan mungkin mau pakai dia di kota itu. Mari kita dekat sama Tuhan. Tetapi akan ada waktu lain dalam hidupmu ketika Tuhan akan memanggil untuk pergi. Seperti Abraham. Tanpa tahu kemana harus pergi. Dan harus mendengarkan suara itu. Saya termasuk orang yang percaya penuh, saudara-saudara, bahwa Tuhan akan meng-guidance kita langsung. Apakah kita tetap stay atau tetap akan pergi. Jadi, kita tidak perlu takut kalau kita dekat sama Tuhan. Bersandar semuanya kepada Tuhan. Kalau memang Tuhan ingin saya akan pergi dari tempat ini, pasti akan Tuhan datang. Apakah melalui mimpi saya, melalui petunjuk datang mengatakan, pergi, tinggalkan kota ini Loren dan keluarga. Tetapi kalau Tuhan masih gunakan saya di kota ini, dia akan kasih petunjuk. Lakukan seperti ini, supaya kau menjadi berkat kepada Tuhan. Masalahnya bukan apakah Anda harus tinggal seperti Nuh atau pergi seperti Abraham. Tapi masalahnya adalah apakah Anda sudah betul-betul mendengarkan suara Tuhan dalam hidup. Ini paling penting, saudara. Jangan suara tetangga yang kau dengar. Jangan suara yang lain kau dengar. Apakah Anda betul-betul mendengarkan suara Tuhan di dalam hidup kita? Apakah kita terbujuk rayu untuk tetap tinggal di kota? Oleh karena teman-teman kita di kota, kita baru terbujuk rayu. Atau sebaliknya kita terbujuk rayu untuk tinggalkan kota. Padahal itu belum dari suara itu. Ini yang paling penting, saudara. Apakah saya sudah betul-betul mendengarkan suara Tuhan? Apakah kita tahu kemana Tuhan mau menuntun jalan kehidupan kita? Ataukah karena kita ikut-ikutan? Apakah kita menghidupkan satu kehidupan yang berserah sepenuhnya kepadanya? Ataukah setengah? Setiap pahlawan atau saksi iman dalam Ibrani 11 ini memiliki satu persamaan. Mereka tetap percaya kepada Tuhan dalam situasi apapun dalam kehidupan mereka. Itulah iman, saudara. Tuhan ingin kita bahagia dalam hidup ini. Tapi bagi Tuhan ada yang lebih penting daripada kebahagiaan ini, yaitu keselamatan kita. Tuhan mudah memberi kita kaya, saudara. Mudah membuat kita sukses. Mudah menghalaukan COVID ini. Mudah sekali bagi dia. Apa yang tidak bisa bagi Tuhan? Tapi Tuhan sedang melihat keselamatan kita. Apakah dengan banyak uang si Loren ini selamat? Apakah dengan tinggal di kota si Loren ini selamat? Apakah dengan terkena COVID si Loren ini baru selamat? Ya, apakah si Loren ini harus dihajar dulu supaya rendah hati agar dia selamat? Tuhan lebih memperhatikan keselamatan kita karena dia siapkan surga bagi kita. Bukan soal kita bahagia tidak di dunia. Lebih dari membuat kita bahagia di dalam hidup fana ini, ia ingin menyelamatkan kita untuk hidup kekal selamanya. Ketika diwawancara itu, saudara-saudara Fanny J. Crosby, kita sudah tahu, pencipta lagu, banyak di lagu Sion.
Apakah engkau sakit hati kepada Tuhan karena terlahir buta? Apa jawab imannya, saudara? Tidak sama sekali. Dia adalah penulis lagu Face to Face with Christ My Savior. Dia katakan apa? Tidak sama sekali. Saya merasa mendapat kehormatan dilahirkan buta, karena kalian bisa melihat wajah orang lain dan tahu bagaimana rupa mereka. Namun wajah pertama yang akan saya lihat adalah nantinya adalah wajah Yesus. Dia percaya betul. Dia dibuat Tuhan buta. Diizinkan Tuhan buta. Supaya satu-satunya yang pertama kali dia lihat adalah Tuhan Yesus. Nah, inilah iman yang luar biasa, saudara-saudara. Kita tidak menyadari bahwa Bapa kita di sorga melindungi kita dari ribuan bahaya. Kita tidak menyadari berkat luar biasa yang diberikan kepada kita dengan memberikan kita makanan dan pakaian. Dalam memelihara hidup kita dengan mengirimkan malaikat-malaikat penjaga untuk menjaga kita. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan setiap hari. Jika kita hari ini masih hidup, kita harus sadar itu adalah kasih karunia Tuhan. Itulah yang harus mengajak kita untuk beriman. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, sekarang pertanyaannya, dalam Lukas 18:8, adakah ia mendapati iman di bumi? Adakah dia mendapati iman di keluarga Loran? Adakah dia mendapati iman di jemaat Anna Maria? Adakah dia melihat kita betul-betul percaya sepenuhnya kepada Tuhan? Betul-betul meminta petunjuk Tuhan? Atau tidak? Orang penulis mengatakan, ketika engkau sedang melalui satu masa yang buruk di dalam hidupmu, dan merasa heran di manakah Allah berada, ingatlah bahwa guru selalu berdiam saat muridnya sedang ujian. Saudara-saudara, mengapa kita memerlukan iman? Mengapa kita memerlukan iman sekarang ini, saudara? Sebab ingat, saudara, hidup ini adalah ujian. Kalau ada lagu katakan hidup ini adalah kesempatan, saya lebih condong mengatakan hidup ini adalah ujian. Kenapa, saudara-saudara? Kalau saudara membaca di Alkitab, banyak tokoh-tokoh yang diuji kualitas iman. Karakter berkembang dan terlihat melalui ujian. Dan seluruh kehidupan ini adalah ujian. Kita selalu diuji dan Tuhan terus-menerus mengamati respon kita terhadap orang lain. Terhadap masalah, kesuksesan, konflik, penyakit, dan kekecewaan, bahkan cuaca sekalipun. Kita tidak mengetahui semua ujian yang akan Tuhan berikan kepada kita. Tetapi kita diberitahu di Alkitab bahwa ujian selalu melanda umat Tuhan, sekalipun hidup kita benar. Kualitas iman saya dan saudara akan terlihat dengan ujian, saudara. Ya. Bagaimana respon kita? Ada orang yang menyakiti kita, mencaci maki kita. Ada hak kita yang tidak diberikan. Ya. Ada yang kita direndahkan. Bahkan cuaca yang ganti silih berganti. Bagaimana respon kita menghadapi itu? Apakah kita langsung maki-maki? Ya, kita langsung mencerca dan sebagainya. Ujian yang terpenting dan terbesar adalah bagaimana kita bertindak ketika kita tidak merasakan kehadiran Tuhan dalam ujian ini. Sebab terkadang Tuhan sengaja menarik diri dan berdiam diri sehingga kita tidak merasakan kedekatan. Saudara, ketika iman kita semakin besar, maka ujian yang terbesar adalah ketika Tuhan menarik diri dan berdiam seolah-olah dia tidak bersama kita. Siapa yang mengalami ini paling besar, saudara? Adalah Yesus sendiri. Dia merasakan ditinggalkan oleh Bapa. Sampai-sampai dia berkata, Eli, Eli, lama sabatan. Allahku Allah, mengapa engkau meninggalkan? Inilah ujian terbesar bagi umat manusia. Saya dan saudara akan mengalami masa-masa seperti ini, saudara. Ketika kau sudah berdoa sungguh-sungguh, berpuasa sungguh-sungguh, tapi kau seperti tidak merasakan kehadiran Tuhan. Tidak bisa mendengar suara Tuhan. Itulah ujian terbesar sedang menguji kita. Apakah kita tetap percaya dan bersandar kepada Tuhan. Ujian yang terpenting dan terbesar adalah bagaimana kita bertindak ketika kita tidak merasakan kehadiran Tuhan dalam ujian ini. Sebab terkadang Tuhan menarik diri dari kita. Saudara ingat kisah hamba Tuhan Raja Hizkia? 2 Taurat 32 ayat 31 berkata, Tuhan menjauh dari Hizkia untuk menguji dia dan melihat apa sebenarnya yang ada dalam hati. Jadi saudara-saudara,
Bukan berarti Tuhan membenci kita kalau dia sedikit menjauh dari kita. Bukan berarti dia tidak sayang kepada kita ketika doa kita tidak langsung dijawabnya. Tetapi dia mau melihat hatiku, hatimu ketika kita menghadapi ujian. Apakah kita terus berpegang kepadanya? Apakah kita terus percaya kepadanya? Ataukah kita langsung menarik diri, memberontak, dan meninggalkan Tuhan? Raja Hizkia diuji, Tuhan menarik diri daripada. Iman memberikan damai sejahtera dan sukacita sejati jika kita percaya kepada Tuhan sepenuhnya, saudara-saudara. Tapi yang paling berbahaya adalah kalau kita percaya setengah-setengah. Itu makanya di dalam kitab Wahyu katakan, jangan kita menjadi suam-suamku. Tidak dingin, tidak panas. Mari kita pastikan kalau kita mau dingin, dingin saja sekalian, saudara-saudara. Miliki dunia, nikmati dunia. Puaskan di hidupmu dengan dunia. Tapi kalau engkau memang percaya kepada Tuhan, hangat, bergelora, menggebu-gebu, semangat beribadah, walaupun melalui Zoom, walaupun melalui media online, pelayanan-pelayanan. Saudara, di tangan saudara sudah punya smartphone, bukan? Tidak ada alasan sebagai saya dan saudara sebenarnya untuk tidak menginjil lagi. Saudara tinggal share saja semua firman Tuhan, semua YouTube yang berisi firman Tuhan. Itu adalah juga penginjilan, saudara. Saudara tinggal ketik kata-kata firman Tuhan atau rekam sendiri kata-kata firman Tuhan, buat di YouTube, itu adalah wajah penginjilan. Tapi kenapa kita tidak lakukan itu sekarang? Ada berapa banyak orang sekarang menggunakan YouTube-nya untuk penginjilan? Ada berapa banyak orang menggunakan Facebook-nya untuk penginjilan, pelayanan? Saya beberapa tahun ini, kalau sudah cek media-media sosial saya, semua berisi tentang firman-firman Tuhan. Kenapa? Karena memang ini tugas kita di dunia ini. Kabarkan Injil kebenaran sampai ke ujung dunia. Sekarang saudara, tidak perlu kita lagi secara fisik ke ujung dunia. Cukup saudara pakai handphone saudara, laptop saudara, berita saudara sudah sampai ke Amerika sana. Media Zoom dari Amerika bisa ikut. Ada beberapa kali saudara-saudara dari Amerika ikut acara-acara Zoom meeting kita. Kita nggak perlu lagi repot-repot. Inilah saatnya saudara-saudara. Inilah akhir zaman itu. Pekabaran Tuhan sudah mulai sampai ke ujung-ujung dunia melalui kecepatan teknologi sekarang. Mari kita gunakan. Mari ikut berpartisipasi. Jangan bengong-bengong saja, saudara-saudara. Inilah saatnya saya dan saudara bangkit, berpikir apa yang saya harus lakukan dengan media saya, apa yang saya harus lakukan dengan smartphone saya, supaya saya bisa menjangkau banyak orang. Ini saatnya, saudara. Semua orang sekarang, suka atau tidak suka, harus ikut teknologi. Suka atau tidak suka, beli handphone sekarang, saudara-saudara. Karena belajar sekarang pakai handphone dan sebagainya. Jadi orang-orang kampung di sana pun sudah menggunakan teknologi sekarang. Inilah saatnya kita bangkit, saudara-saudara. Menyatakan kabar baik kebenaran Tuhan kepada seluruh dunia. Ada sebuah tulisan Ellen White katakan, you have to talk faith, you have to live faith, you have to act faith, that you may have an increasing of faith. Bicara kita pun sekarang, bicara tentang iman, pengharapan. Jangan lagi bicara yang tentang menggosip orang lah, menghakimi orang lah. Ya. Mari kita hidup dengan iman sekarang ini. Mari kita bersikap, berkelakuan iman sekarang ini. Yang selalu bersemangat. Anak-anak Tuhan harus bersemangat. Bukan anak-anak Tuhan yang loyo-loyo dan sebagainya. Maka itu akan meningkatkan kualitas iman kita. 1 Yohanes 5:4 katakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Kita bisa mengalahkan dunia ini, yaitu dengan satu, iman kita, saudara-saudara. Karena iman adalah percaya kepada Allah sepenuhnya. Hidup baik, hidup kita normal atau tidak normal. Disinilah kita akan tunjukkan sama Tuhan. Sekalipun hidupku sekarang tidak normal, Tuhan. Ada mungkin saudara yang tidak punya pekerjaan lagi sekarang. Ada saudara yang mungkin kehilangan keluarga, kehilangan kekasih oleh karena COVID ini. Ada di antara saudara tadi bisnisnya maju, sekarang tiba-tiba meredup dan mungkin kolaps, tutup. Hutang di mana-mana. Sekarang saudara berkata, saya bisa mengalahkan dunia ini, yaitu dengan iman, yaitu percaya penuh kepada siapa? Kepada Allah. Efesus 3:20 berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Saudara ingat ada kuasa yang bekerja dalam diri saya dan saudara. Ada kuasa itu. Sehingga kalau kita berdoa atau memikirkan sesuatu,
Tuhan sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Inilah kalau kita beriman. Tapi kalau kita tidak beriman, selesai kita berdoa amin, saudara kembali ragu kepada Tuhan. Saudara nggak percaya sendiri dengan doa saudara, maka Tuhan pun tidak bisa bekerja dengan saudara. Kiranya firman Tuhan yang boleh saya bawakan pada malam hari ini menjadi berkat bagi saudara-saudara yang menyaksikan dan menonton acara ini. Biarlah di masa-masa pandemi ini, saudara, di masa-masa sekarang hidup tidak normal, boleh saya katakan seluruh aspek kehidupan kita sekarang adalah tidak normal. Marilah kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Marilah kita tingkatkan kualitas iman kita. Marilah kita percaya penuh kepada Tuhan bahwa Dia yang membimbing kita, Dia yang memegang tangan kita, dan Dia akan memberikan kelepasan kepada kita. Dan marilah menjadi pribadi-pribadi yang selalu bergantung kepada Tuhan dan menyelesaikan pekerjaan Tuhan ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Mohon maaf bila dalam menyampaikan firman Tuhan ada yang kurang tepat, kurang benar. Biarlah semuanya hanya membawa puji mulia bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Baik, terpujilah nama Tuhan oleh karena firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada malam hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan boleh mengangkat hati dan jiwa kita untuk lebih dekat kepada Tuhan dan semakin beriman kepada Tuhan di masa-masa yang sulit ini. Baik, pada malam hari ini kita akan memberikan waktu kita untuk bersekutu di dalam doa persekutuan, dan doa akan disampaikan oleh Pendeta D. Sembiring, Gembala Jemaat Dr. Mansur, dan sebagai permohonan doa yang telah disampaikan melalui room chat, tolong didoakan keluarga M. Dolok Saribu, Borusagala, yang sedang sakit di rumah. Yang kedua, tolong didoakan Ibu P. Ginting, Bapak N. Huta Barat, dan Ibu N. Huta Barat yang sedang mengalami gangguan kesehatan. Dan kita doakan juga agar kita tetap dalam perlindungan Tuhan, tetap sehat, jauh dari segala mara bahaya, dari segala sakit penyakit, khususnya COVID-19. Demikian juga saudara-saudara kita seiman dan keluarga kita yang mungkin terpapar COVID atau mungkin dalam keadaan sakit. Mari kita doakan, dan juga anak-anak dalam pendidikan tetap dalam perlindungan Tuhan. Waktu ini dipersilakan kepada Bapak Pendeta D. Sembiring untuk memimpin kita dalam doa. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Maha besar Tuhan kami di sorga, terpujilah Engkau ya Tuhan, oleh karena segala kebaikan kasih sayang-Mu, berkat perlindungan-Mu bagi kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, waktu saat yang indah ini, kami boleh kembali, boleh mendengarkan firman-Mu, beribadah menyembah Tuhan melalui virtual Zoom ini. Terima kasih Tuhan telah mengutus hamba-Mu Bapak Loran Napitupulu, menyampaikan siraman rohani firman Tuhan. Berkatilah firman itu ya Tuhan, sehingga kami bersukacita menjalani kehidupan kami tetap teguh di dalam iman dan setia, melakukan apa yang baik dan benar seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan masing-masing bagi kami masing-masing, sehingga dalam kehidupan kami semuanya kami boleh meninggikan, memuliakan nama Tuhan, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan Injil ini ke ujung-ujung bumi. Dan bila mana Yesus datang kedua kali, akan banyak jiwa-jiwa yang bersedia layak bagi kedatangan-Mu. Berkati Bapak Loran Napitupulu Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biar Tuhan yang membalaskan berkat dari sorga, sukacita, kesehatan, dan segala yang baik di masa-masa yang akan datang. Hamba Tuhan ini tetap berbahagia melayani Tuhan melalui membagikan siraman rohani firman Tuhan. Berkati juga pendeta muda kami, Poluan Tambah, yang memimpin pertemuan ini Bapak. Biarlah Tuhan memberikan berkat yang limpah, hari-hari yang indah dalam hidupnya. Khusus kami berdoa Tuhan, menyatukan hati pikiran kami, memohon berkat-Mu
bagi saudara-saudara kami yang sakit. Bapak Dolok Saribu Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan berkemurahan, memberikan kesembuhan kepada hamba Tuhan ini, sehingga dia dapat kembali sehat seperti sedia kala. Demikian juga Tuhan, terima kasih kami mendengar bahwa Bapak N. Huta Barat dan istri Ibu Huta Barat Tuhan sudah lebih baik keadaannya. Berkatilah Tuhan, pulihkan, sempurnakan kesehatannya, sehingga dia dapat kembali melayani, bekerja, dan bersukacita, memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapa di sorga, kami juga tidak sebutkan satu persatu. Mungkin ada orang-orang yang kami kasihi, baik yang bersama dengan kami dalam Zoom ini, maupun yang berhalangan hadir Tuhan. Bapa di sorga, bila mana mereka dalam kurang sehat, biarlah Tuhan memberkati mereka, memberikan sukacita, pengharapan, melalui istirahat, perawatan, Tuhan memberkatinya menjadi sarana kesembuhan bagi mereka. Luputkan kami Tuhan, umat-umat-Mu, dari sakit penyakit COVID yang sedang mewabah ini ya Tuhan. Dan ketika sekiranya kami harus mengalami sakit sekalipun Tuhan, biarlah kami mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan, kehendak-Mu yang jadi, dan kesembuhanlah kiranya menjadi bagian kami. Kami juga khusus berdoa Tuhan kepada ibu kami, Ibu Nyonya Beginting yang masih dalam keadaan sakit perawatan Tuhan. Berkenanlah Tuhan, campur tanganlah Tuhan, perkemurahanlah Tuhan memberikan kesembuhan bagi ibu kami ini Tuhan. Bapa di sorga, berkati umat-umat-Mu Tuhan, dalam kehidupan mereka masing-masing, dalam pergumulan kami masing-masing, kerinduan-kerinduan hati yang baik, yang benar, seturut dengan kehendak Tuhan, biarlah itu boleh menjadi bagian kami, sehingga semua sukacita, berkat Tuhan yang kami terima, kami boleh gunakan hanya untuk puji hormat, kemuliaan nama Tuhan saja. Terpujilah Tuhan, biarlah ibadah kami ini boleh menguatkan, meneguhkan iman percaya kami. Dengarlah doa kami ya Tuhan, kami mohon dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih atas dua persekutuan yang telah dipimpin oleh Pendeta Desembiring. Baik, pada saat ini untuk menutup acara ibadah kita pada malam hari ini, mari kita bernyanyi, kita puji nama Tuhan dari lagu Sion nomor 236. Iman orang saleh kekal.
Sebagai doa penutup dan doa berkat disampaikan oleh Bapak Loran Nepitupulu. Kita berdoa. Terpujilah namamu, Bapa yang kekasih, Allah Bapa kami Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus. Oleh karena malam ini, melalui Zoom ini, kami datang menghadap-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk ibadah yang sudah kami buat ini Tuhan. Senanglah hati-Mu, biarlah kasih sayang-Mu akan Kau berikan kepada semua kami yang sudah hadir pada malam ini. Demikian juga Tuhan firman yang sudah Engkau sampaikan melalui lidah hamba-Mu kepada kami semua, baik jemaat Anna Maria, baik juga tamu-tamu kami yang sudah hadir. Biarlah ini menjadi penuntun dalam hidup kami. Sekalipun hidup kami saat ini tidak normal, atau hidup kami masih normal Tuhan, biarlah kami selalu bergantung kepadamu. Percaya penuh kepadamu, bahwa Engkau masih memegang kendali dunia ini, memegang kendali kehidupan kami, sehingga kami tidak pernah meragukan sedikit pun akan kasih dan kemurahan Tuhan. Bapa di sorga, kiranya Engkau mendengar semua nyanyian dan doa-doa kami, dan kiranya Engkau akan selalu bersama dengan kami. Hari-hari ini, hari-hari yang jahat, hari-hari yang penuh dengan kengerian, hari-hari yang penuh dengan tangisan. Tuhan, kalaulah boleh kami memohon kasih dan kemurahan-Mu, luputkanlah kami dari semua kengerian dan kesedihan ini. Berilah kami kelepasan dari sakit penyakit Tuhan. Berilah kami kesembuhan terhadap yang sakit. Kuatkan iman kami. Bagi yang berduka, hiburkanlah mereka ya Tuhan. Agar kiranya kami tetap melihat cahaya Tuhan sekalipun kecil di ujung sana. Bahwa kami bisa melewati masa yang gelap ini. Dan akan bertemu dengan Engkau di dalam masa kehidupan yang terang, benderang bersama dengan Tuhan. Bila ada dosa kesalahan kami dalam ibadah ini, berkenanlah Engkau mengampuni. Dan berkatilah secara khusus jemaat Anna Maria Leo KBC ini. Berikan berkat-berkat yang penuh kepada mereka. Melalui berkat yang khusus kepada pendeta Sembiring. Berkat kepada penatua-penatua, anggota-anggota jemaat. Agar kiranya jemaat ini tetap boleh bertumbuh dalam iman percaya. Menjadi mercusuar di kota Medan ini. Dan nama Tuhanlah yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Kiranya kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan dari Roh Kudus akan memberkati kita semua mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa. Amin. Baik, kita telah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah kita pada malam permintaan doa ini. Kiranya kasih dan berkat Tuhan akan menjadi bagian kita. Akhir kata saya ucapkan shalom, selamat malam, selamat beristirahat. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saya serahkan kepada host.